ala Rasulillah wa ashabi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih lana diniyal ladzi huwa ismatu amrona wa aslih li wa dzurriyyati allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayati ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan lagi ya pelajaran kita. Apakah sudah di murojaah pelajaran yang telah lalu? Umahat. Sedikit Ustazah. Sedikit. Masya Allah. Katanya sahabat-sahabat pengen murojaah Ustazah. Murojaah lagi. Baik. Iya katanya apa namanya Mas murojaahnya jangan cepet katanya pelan katanya. lebih pelan lagi ya. Katanya. Ya, sebentar. Ya, silakan dibuka kitabnya masing-masing. Kita mau murojaah yang mana? Yang pelajaran kemarin aja ya? Apa dari depan lagi? Pelajaran Yang kemarin. katanya kan Ustazah mau ujian. Iya, nanti kan ini kita sudah sampai filmati ya. Oh, berarti mau murojaah dari depan? Iya katanya gitu apa namanya karena mau ujian jadi biar lebih mungkin Ustazah sahabat-sahabat semua soalnya banyak yang belum pada mengerti termasuk saya enggak juga sih maksudnya ya termasuk saya lah pokoknya Insyaallah. Nah, baik. Bentar. sebelum ujian kita meroja dulu tapi kalau mau diselesaikan dulu Ustazah nanti kalau udah selesai baru kita ke depan lagi atau bagaimana Ustazah baiknya Ada belum paham kah? Mida yang Endro Umitri ayo Seperti kalau diulang lagi lebih enak, nggak apa-apa pelan-pelan tapi Ya boleh diulang lagi, setuju ya, Ustazah. Biar mungkin ya. Masya Allah. katanya gitu saja pengennya nilainya bagus Ustazah pas ujiannya nggak malu-maluin sama Ustazah katanya gitu kalau nggak murojaah takutnya nanti nilainya malu katanya Tulisannya kecil banget nggak di tempatnya Umat? Kecil ya? Ini udah mulai besar ya? bagus ini besar Ustazah yang Endro kelihatan nggak tadi tulisannya Aku jadi kelihatan besar. kelihatan Aku bagus pakai tag alhamdulillah kelihatan besar. ya Iya. Sehat semuanya ya, Umahat. Kabarnya hari ini? Nggak kelihatan. belum alhamdulillah Ustazah Bikhoir Lalu Belum yang belum ngetik, jadi belum kelihatan tulisannya. Ya, baiklah kita murojaah ya di awal pembelajaran kita. Kita kemarin belajar di awal itu kita buka dulu ya di situ daftar isinya yang pertama huruf pokok-pokok ilmu nahwu ya. Di situ ya, di garis bawahi yang pertama kita belajar tentang huruf. Ya, huruf semua udah tahu ya, huruf di sini maksud adalah huruf yang memiliki makna. Jadi huruf itu merupakan bagian dari kata-kata. Misalnya, hmm, kolamun.
Afan ini kayaknya nggak bisa yang ini. Bentar ya. Ini dia nggak bisa buat tulis Arab. Dia maunya di kertas putih kali ya Ustazah ya. Iya, oh, Coba ntar saya fotoin di bikin PDF ada 55 di sini. sebentar, enggak ini cuma kenapa kok nggak bisa? Sebentar ya, banget ini agak text time sambil coba di pause dulu Om rekamannya biar nggak banyak. Ini. Coba ya. Oh ini udah bisa. Kita kemarin pertama kali masuk pada pembahasan huruf ya di kitab ini ya. Huruf-huruf itu merupakan bagian dari kata-kata. Jadi istilahnya ya, apa dengan kata lain, kata itu kumpulan dari huruf-huruf ya. Nah, di sini huruf yang dimaksud adalah yang pertama yang dibahas di sini seperti alif, ba, ta, sa, jim hingga ya ya. Nah, itu termasuk huruf yang tidak memiliki arti. Jumlah huruf ada 28 ya. Ya. Huruf hija, hija, iya. Alif, ba, ta, ta, sampai ya, ya. Nah, ini mas hurufnya. Terus kemudian huruf ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah huruf apa? Huruf hijai. Saya udah kirim kertas putih Ustazah. Di Japri. Huruf hijaiyah. Kemudian atau disebut apa? Huruf mabani. Huruf hijaiyah itu ya yang seperti tadi ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha,
kha, dan seterusnya sampai ya, sampai ya. Nah, yang kedua, ini akan menjadi pembahasan di bahasa Arab. Yang kedua adalah huruf apa, Umahat? Ma'ani. 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 Ya, ma'ani atau huruf yang memiliki arti ya. Pengertiannya adalah huruf yang memiliki arti. Contohnya ada apa? Huruf jar ya. Wow. Misalnya di sini ada wa ya. Wa artinya apa? Dan. Dan Ya. Terus kemudian Au. apa? Oh, Hmm? au, Au. 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 Terus apa lagi? summa, Summa. Suma. Terus Min. 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 Terus ida, Ida. tidak. Terus ila, enggak ya? bisa? Ilah huruf jar. Ya, ini aja dulu ya. Wow, au, summa. Wow artinya dan, au atau, summa kemudian min dari. Nah, ini semuanya adalah huruf ma'ani, huruf-huruf yang memiliki arti. Kita masuk ke dalam, berikutnya adalah kalimat ya. Bi termasuk nggak usah jadi. Bi termasuk, Bi termasuk. bi jar ya, bi artinya dengan. Semua huruf jar itu termasuk ma'ani. Huruf jar itu kan ada yang terdiri dari satu huruf dan dua huruf ya. Nah, itu semuanya dia termasuk huruf ma'ani. Terus yang kedua kita masuk ke pembahasan kalimat. Al kalimat itu. Berikutnya, nah al kalimat di sini adalah lafaz yang mempunyai arti baik satu huruf, dua huruf, atau lebih. Wah. Kemudian berikutnya kalimat kalau dalam bahasa kita disebut apa? Ta. Jadi kayak kita itu termasuk kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia, jumlah dalam bahasa Arab. Ya. Sampai sini paham? Atau bingung? Jadi contoh kata atau kalimat di sini itu apa? Al-kitabu. Jadi bukan kalimat misalnya Zaidun jalisun, bukan ya. Jadi al-kitabu. Kalau Zaidun jalisun itu nanti namanya jumlah. Al-kitabu. Terus kemudian
Al-qolamu. Oh, yang sudah khusus ya berarti ya sudah. Al-baitu. Bait enggak, Oh, semua kena misalnya baitun bisa. Baitun bisa. Ini termasuk kalimat. Jadi yang menjadi bahasan di sini adalah perbedaan kalimat dengan jumlah. Kalau kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa kita itu berarti kan ada subjek, ada predikat ya. Paham ya? Tapi kalau dalam bahasa Arab, al-kitabu, baitun, darajatun, maktabun, al-qalamu, terus kemudian kursiyun. Nah, itu disebut kalimat. Padahal itu satu kata. Kalau dalam bahasa kita disebut tak. kata. Nah, kalimat sendiri, kalau jumlah di sini ya. Nah, jadi benar-benar gini. Lafaz memberinya. Habis itu kalau sini tuh jumlah, ya, jumlah mufidah. Kalau dalam bahasa kita itu, dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Ya, di sini contohnya jumlah mufidah. Contoh jumlah mufidah. Misalnya tadi apa? Zaidun. Zaidun. Apa? Jalisun apa Umahat? Duduk. Zaidun jalisun. Kalau nggak dikasih harokat, nah ini ya. Kasih harokat belakangnya aja ya Umat ya. Ini ya, Zaidun jalisun. Zaid ya. Zaid sedang duduk atau tengah duduk. Kalau jalisun di sini sebagai isim fa'ilnya. Nah, ini namanya contoh jumlah mufidah. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti ini disebut kalimat. Paham sampai sini? Kira-kira? Yang sudah menjadi satu kalimat gitu ya Ustaz ya. Sudah Kalau menjadi kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan ada subjek, predikat, ya ya. predikat artinya apa Ustaz ya? Kata kerja. Oh, kata kerja. Kata kerja, ya, atau keterangan. Ya, misalnya kalau kita memakai kata kerja, contohnya gimana? Kharaja, ya. Kharaja Zaidun. Kharaja Zaidun minal masjidi misalnya ya. Ini artinya apa? Zaidun telah kembali dari masjid ya? Apa? Telah keluar. Keluar dari masjid. Oh, keluar ya. Iya. Zaidun telah keluar dari masjid. Kharaja di sini harokatnya fathah. Kemudian Zaidun di sini harokat terakhirnya ya, maksudnya ya, itu domatain. Minnya, awalnya min, nunnya sukun karena bertemu dengan hamzah wasol. Sukun bertemu dengan sukun tidak bisa dibaca. Maka min harokat huruf jar di sini diharokati fathah menjadi mina. Ya, minal masjidi. Al-masjidi, kenapa baca masjidi kasar huruf dalnya? Karena diakhiri oleh huruf diawali oleh huruf jar. Zaidun jalisun. Ini tomatain bastus. Zaid telah duduk. Kharaja Zaidun minal masjidi. Zaid telah keluar dari masjid. Ini namanya jumlah mufidah atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Kalau dalam bahasa Arab disebut jumlah mufidah. Nah, sampai sini kira-kira apakah paham? Insya Allah. Antara membedakan antara kalimat, kata, dan jumlah mufidah. Bisa ya, Uma ya? Nanti kalau ada soal, insya Allah bisa ya mengerjakan. Insya Allah.
Puan Ustazah, itu Mm-mm. itu Ya, jadi mumpung di Jaidun awal silakan ditanyakan. Mm-mm. Jaidun Jalisa itu Jalisun. eh apa Jaidun Jalisun ya. Mm-mm. Iya, Eh, itu jadi apa itu awalnya isim atau awalnya fa'il kan ya Jaidun. jadi begini. Zaidun Jalisun ini namanya jumlah Ya, ismiyah. Karena ismi. diawali oleh isim ya. Zaid di situ isim atau kata benda. Nama orang ya. Orang. Nah, di sini ini namanya jumlah ismiyah. Eh, Nah, sampai sini coba dilihat perbedaannya ya. Yang pertama, Zaidun, nama orang. Zaidun Jalisun termasuk di sini jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali oleh isim atau jumlah yang diawali oleh isim. Kalau bahasa kita itu kalimat ya. Kalimat yang diawali oleh isim. Nah, kemudian di bawahnya itu khoroja Zaidun minal masjidi. Ini kasrohnya hilang. Khoroja Zaidun minal masjidi. Telah keluar Zaid dari masjid. Ini termasuk jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena kalimat ini atau jumlah ini diawali oleh fi'il. Khoroja itu termasuk kata kerja ya. Kata kerja yang artinya telah keluar. Kalau kata kerja berarti dia terikat dengan waktu. Sebenarnya pembahasan hari ini ya, cuman kita lagi murojaah. Maka dijelaskan sekilas saja. Nah, khoroja di sini termasuk kata kerja karena dia terikat oleh waktu. Telah berarti waktunya lampau, udah lalu ya. Nanti kalau waktunya sekarang atau akan datang memakai apa? Nanti memakai fi'il mudhari, yakni yakhruju. Nah, sekarang fokusnya telah keluar. Kenapa saya kasih bahasa telah? Karena khoroja ini termasuk fi'il madhi, telah berlalu. Khoroja Zaidun minal masjidi. Zaid telah keluar dari masjid. Di antara kedua jumlah ini, antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'iliyah, ini adalah contoh dari jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Kalau dalam bahasa kita, itu namanya kalimat sempurna. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Itu berarti kalau Jalisunnya itu khobar ya Ustazah, Betul, iya. Zaidunnya khobar. bukan bukan fiil lagi ya, bukan kata kerja ya. Bukan. Fi'il tidak bertanwin. Sedangkan di sini dia adalah tanwin ya. Namanya di sini isim Oh, fa'il. iya. Oh, Mm-mm. iya. Iya, Ya, syukran. Virus. Jazakallah khair. Soal akhir, ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut. Sampai sini paham? Insyaallah. Insyaallah sudah. Baik, kita lanjutkan ya. Terus kemudian kita masuk ke macam-macam kalimat ya. Macam-macam kalimat. Fokusnya kalimat di sini yang kita bahas adalah kalimat dari bahasa Arab ya, bukan kalimat bahasa Indonesia ya. Macam-macam kalimat. Yang pertama, eh, suara angsana Mas Zoom nggak? Kenapa Agak Ustazah? putus-putus saja. Ada suara angsanya masuk Zoom nggak? Oh, Nggak ada. Nggak ada suara angsa masuk kedengaran di situ? terdengar Enggak. Ustazah. Terdengar Ustazah. Dengar ya. Oh. Iya. Angsanya lagi ribut.
Nah, di sini macam-macam kalimat ya. Ada isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga huruf. Mm, mm, mm. Harfun. Huruf atau harfun. Ya, macam-macam kalimat. Kalimat di sini dalam bahasa Arab ya maknanya ada ismun, fi'alun, harfun. Ada isim, fi'il, dan huruf. Kalau isim ini mudahnya itu kita memahami adalah kata benda, kata sifat juga ya. Terus kemudian kalau fi'il ini kata kerja, singkatnya seperti itu. Dan berhubungan, terikat oleh waktu. Huruf adalah kata sambung atau kata penghubung dan lain sebagainya. Kemudian, nah ya, ini adalah macam-macam kalimat. Sekarang kita bahas satu-satu. Isim. Ya, isim. Kalimat yang memiliki arti atau mempunyai makna dan dia tidak disertai dengan waktu. Itu pengertian isim ya. Nah, contohnya bisa nama orang, bisa nama benda. Hmm, apa Muhammadun? Muhammadun. Terus kemudian apalagi banyak ya. Aisyah tuh. Syamsun, Aisyah tuh ya itu. Terus kemudian tilmidun. Tilmidun. Nah, ini semuanya adalah isim ya dan masih banyak lagi. Jadi isim ini suatu lafadz dia nggak hanya kata benda aja, tapi lafadz yang menunjukkan kata benda, tempat, sifat, nama orang, binatang, atau yang lainnya ya. Hmm,
lafat nama orang, kemudian apa kata sifat, terus binatang, tempat, nama tempat, tahu, dan yang lainnya ya. Nah, itu adalah pengertian dari isim. Terus kemudian, jadi yang dimaksud dia tidak terikat dengan waktu, itu ya kalau kitab buku ya buku, bukan buku dahulu, bukan buku sekarang, bukan buku yang akan datang, bukannya. Jadi misalnya kitab ya kitab, nama. Nah, seperti itu. Kemudian isim ini memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda isim apa? Coba disebutkan. Dibuka mic-nya. Diawali Alif lam Berakhiran kasroh, akhiran tanwin. berawal Berakhiran kasroh. Kasroh. Terus Diawali dua. Berakhiran tanwin. Lam, Berakhiran tanwin. diawali Diawali al. diawali Diawali alif lam. Terus Diawali Diawali hakujar. huruf jar. udah. diawali huruf jar. Afan. Terus Menunjukkan nama. menunjukkan nama Nama tempat. Menunjukkan nama menunjukkan apa Uma? Nama. nama orang. Nama. Nama orang itu apa tuh disebut? Apa? Nama orang? Alam. Alam. alam Terus Alam. kata apa? benda Kata benda ya? Iya. Ya, sekarang kita masuk ke contoh. Berakhiran kasrah. Ya. Contohnya apa di situ? Bis. Mi. Bismi. Ya, bismi. Nah, di sini bismi ini terdiri dari berapa kata? Dua. Apa aja? Dan ismu. Dan Al-ba'u. Jadi kita ketika mengucapkan satu huruf jar itu disebutkan asal katanya. Bukan bi, tapi al-ba'u. Al-ba'u dan ismun. al-ba'u wa ismun wa ya. ismu. Nah, mumtazah san. Berikutnya apa lagi? Tuh. Allahi. Allah Bentar ya, itu Mak. di nomor 5 ya kayaknya. Iya, macet ini sebenarnya. Ya Allah, kenapa lagi? Ya. Terus kemudian kita ke bawah lagi. Berakhiran tanwin. Contohnya? Kitabun. Kalau satu Kitabun. lagi apa saja berakhiran kasroh? Wallahi. Ya. Wallahi. Bentar, Ini Wallahi berarti ya dengan wa ya. ya. Ini kok nggak bisa. Nah, bentar ya. Wallahi. Kenapa wallahi berakhiran kasrah? Ada yang bisa jawab? Karena Wawunya waw sumpah ya Ustaz.
Iya, wawunya waw qasam atau sumpah. Qasam. Jadi bukan waw atof. Kalau waw dan itu dia tergantung ya. Nanti kalau dia awalnya ma'tufnya itu dia fathah, setelahnya juga fathah ya. Nah, di sini wawunya ini kenapa dia haknya ini kenapa berharokat kasar? Karena wawunya di sini adalah waw qasam atau waw sumpah. Seperti di surat apa namanya atur ya watur. Nah, itu roknya itu berharokat kasrah ya. Nah, di situ karena eh apa namanya wawunya waw sumpah ya. Jadi semua yang diawali dengan eh waw kemudian ta, kemudian huruf qasam itu ada 3. Ada waw, ta, dan ba ya. Heeh. Terus kemudian yang berakhiran tanwin apa tadi kitabun ya? Kitabun. Dah ini paling enak kitabun. Terus kemudian misalnya apa lagi? Diawali awamil Maktabun. ismi. Mm-mm. Maktabun. Kemudian yang berikutnya lagi diawali oleh Alif lam. Awamil ismi. Alkitabu. Roma. Contohnya al apa? Al-babu. Terus ingat ya kalau ada alif lam berarti dia nggak boleh ada tanwin. Terus kemudian al kursiyu contohnya ya tanpa tanwin. Terus kemudian diawali oleh huruf jar. Apa Umi? Minal, minal apa? Masjidi. Minal masjidi. Iya, terus apa lagi? Alal fil baiti. Fil baiti. Fil baiti. Mm-mm. Alal maktabi. Iya, fil baiti. Ilal fasli. Ya, ilal fasih dan seterusnya. Kemudian menunjukkan nama orang atau kata benda. Apa contohnya? Zaidun. 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 Isya. Aisyah. Zainab. Aisyah. Ya, yang menunjukkan nama tempat itu tadi ya. Terus kemudian kalau yang menunjukkan kata Allah benda juga termasuk banyak tahu ya. saja. Allah. Allah. Iya. Ya, Allah termasuk. yang nomor 5 ya. Ya. Benda, kursiun, masjid. Nah, banyak lagi ya. Nah, sebentar. Satu lagi coba. Apa ya? Yang tempat. Atau tempat itu ya. Kayak Makatu ya. Mekah, Makatu. Madinah. Makatu Misra, di sini tanpa tanwin. Termasuk itu. Indonesia. Ya. Indonesia. Yaban. Dan sebagainya. Mungkin Baik, from apa ya? Minal Yabani. Iya, itu ya. Nah, itu adalah semuanya menunjukkan nama orang atau kata benda. Jadi ada 5 yang menunjukkan ciri-ciri isim. Coba sebutkan apa tadi? 1. Berakhiran kasrah. Berakhiran kasrah. 2. Berakhiran tanwin. 3. Berawalan Al. 4. huruf jar. 5. Menunjukkan nama orang atau benda.
Iya, Menunjukkan mumtaz. orang Barakallahu fiik. alam atau kata Ustazah, kalau dibilang kata majemuk itu maksudnya apa ya, Ustazah ya? Majemuk Mm-mm. berarti lebih Itu dari jelasnya. satu. Mudhof ilaih gitu. Oh, jadi ada ciri satu lagi tuh apa termasuk kata majemuk gitu. Oh iya. Di sini nggak ada ya. Iya. Itu mungkin mudhof ilaih ya Ustaz. Mm-mm. Afwan Zaza, Beridofat. kalau berwazan Ya, bahasanya berwazan jangan biasanya kalau majemuk itu Afwan Zaza, eh kalau berwazan fa'ilun itu Zaza. Berwazan Gimana, Umi? fa'ilun. Iya, itu tanwin itu Berwazan tadi. fa'ilun. Isim Fa'il. isim fa'il Ya. tadi itu misalnya Oh, jalisun. Itu ya. Jadi tambahannya dari apa namanya termasuk kata Beridofat. majemuk, beridofat dan berwazan fa'ilun. Yang pertama tadi itu apa tadi beridofat ya? Beridofah. Contohnya apa kalau beridofah? Yo. Itu apa namanya? Yang depannya domah akhirnya kasroh kan? Babul baiti. Babul baiti, babul jannati. Babu baiti. Ya. Termasuk yang kata Robbihim itu juga nggak usah. Iya, Kalau di contohnya mirrobihim. majemuk tuh kayak gitu. Kalau contoh Ya, majemuk mirrobihim. Ya, robbihim. Kenapa robbi? Karena pasti di depannya ada huruf kasrah ya. Robbihim, mirrobihim. Nah, itu robbinya sebagai mudhaf. Terus kemudian domir himnya itu dia mudhafin ilaih. Kenapa dia him? Ya karena menyesuaikan. Karena harokat sebelumnya kasrah. Babu baiti pintu rumah, babu masjidi pintu masjid, kemudian babu madrasati pintu sekolah. Itu ya, itu namanya beridofat. Jadi dua kata yang dijadikan satu dan menghasilkan makna baru. Itu idofat ya. Terus kemudian berikutnya lagi satu lagi tadi huruf kosomnya belum ya. Di awal huruf kosom. Yang Tapi tadi kalau yang kosom itu termasuk kasroh. huruf jar sih. Masuk yang berakhiran kasroh kan masuknya. Iya, berhasil kas. Udah cukup ini Satu aja lagi. dulu ya. Tadi satu lagi itu saja yang wazan fa'ilun itu Iya, ya sebagai bertanwin pelaku. itu. Oh, gitu ya. Sama dengan tanwin. Ya, sama dengan tanwin kurang lebih itu seperti itu. Misalnya tadi jalisun, koimun, terus kemudian lagi apa? Nasirun, penolong. Itu dia kan isim fa'ilnya. Iya, iya, Nah, iya. isim fa'il ya pelaku. Sebagai pelaku gitu ya, Ustazah ya. Orang yang sedang duduk. Orang yang sedang melakukan sesuatu. Nah, baik, kita masuk. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang ciri-ciri isim? Afwan Jelas ya? Ustazah, itu kalau di idopa itu mudhof ilaih itu polanya dia nakiro al-marifat apa boleh al-marifat nakiro gitu? Nggak boleh kalau al-ma'rifah nakirah Oh nggak boleh Jadi emang gini, harus jadi begini ya. eh Nanti ada pembahasannya sebenarnya idofat. Ini cuman eh apa namanya sekilas aja ya. Jadi kalau idofah itu intinya isim yang pertama itu tidak boleh dilekati oleh alif lam, tidak boleh bertanwin. Ya, berarti di situ dia harus nakiroh ya. Misalnya Alkitabu terus kemudian disadarkan kepada Zaid, bukan Alkitabu Zaidin tapi menjadi Kitabu Zaidin, bukan pula Kitabun Zaidin. Tanwinnya hilang, alif lam hilang, menjadi dhamma saja. Kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Nah, seperti itu. Sama saya kayak gini. Awalnya ini al-babu, kemudian ada baitun. Maka ketika dia beridhofah disandarkan, isimnya ini disandarkan kepada nama orang, nama benda ke dalam rumah menjadi apa? Al-babu. Kok al-baba sih, Afan? Rumah ya Babul, ini ya. babul baiti. Al-babu baiti ya. Babu baiti. Jadi menjadi babu baiti. Baitinya kasroh karena
Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dia ketika isim mufrad yang normal ya, bukan kita nggak membicarakan layan sorif, dia selalu majrur dengan kasroh gitu. Yang mudhaf ilaihnya dia harus ma'rifah nggak Ustaz? Mudhaf ilaih nggak harus. Nggak harus. Misalnya kayak gini nih berarti di sini boleh ada alif lam apa nih ya? Berarti gini, babul baiti atau babu baitin boleh. Kalau dia nggak ada alif lam berarti diganti dengan tanwin ya. Dengan tanwin. Kalau seperti ini misalnya babu Nah, babu baiti boleh nggak? Enggak. Oh boleh. 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 Kenapa Boleh. boleh? Baitinya itu Jadinya beridofa Tingkat-tingkat kata idofah. Iya, dengan domir bertingkat. ana. rumah Iya ya, saya. jadi si baiti pintu ini dia sebagai mudhof ilaih dan juga sebagai mudhof dari ya mutakalim. Ya. Ini kan ya-nya di sini itu dari ana. Hmm. Ya kan? Ketika dia beridhofah disandarkan dengan nama benda atau dia disandari dengan kata benda lain, maka tetap ya babu baiti. Boleh ya. Seperti ini. Contoh lagi ditulis lagi ya. Babu baiti. Nah, ini lain. Atau lagi babu dengan alif lam ya, baiti. Ini afan, ini tanwin ini. Sebentar. Yang di sini kita ganti dengan tanwin. Babu baitin jadinya Ustaz ya. Iya, babu baitin. Jadi intinya yang menjadi mudhof ilaih ini boleh nakirah, boleh ma'rifah, tergantung konteks kalimat. Gitu ya. Ya. Ya pantesan kalau udah apa namanya kalau kita udah yang panjang-panjang kita harus ngerti dulu dia artinya jadi dia bisa apa namanya harokatnya gitu ya Ustaz ya bisa menempelin harokatnya ya. Iya. Jadi dikira-kira dulu maksudnya misalnya ini tadi kan gundul ya. Ada tulisan seperti ini. Itu yang masih diperdalam itu. Kayaknya saya selalu masih salah-salah. Bentar ya. Ya, silakan yang mau ada pertanyaan, Umi. Ustazah berarti itu Ini yang biar dimatengin dulu. Mateng sekali sampai Kayak ngotok. ya. Ustazah berarti Sampai itu mateng yang manis. alif lamnya babul baiti jadinya ya. Babul baiti kalau ada alif lamnya. Kalau nggak ada alif lamnya jadi babu baitin. Baitin. Nah. Baitin. Ya, silakan dipandang-pandang dulu. Yang lainnya. Ya, ini sudah murojaah keberapa kali ya. Jadi insya Allah dari apa namanya dari tentang kalimat, terus kemudian ciri-ciri isim, itu insya Allah udah mulai ada gambaran yang terang ya. Tadi kan misalnya kalau 5 watt sekarang udah 40 watt gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, ya seperti itu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya ke huruf jar. Kalau nggak ada pertanyaan, kan ada tanya? Ada pertanyaan? Nggak? Enggak Ustaz ya. Baik. Endro ada pertanyaan nggak yang? Yang lancar Masya Allah kayaknya. Ngikutin aja bisa aja. Jangan ikutin. Apa ngerti nggak? Yang paham aja nggak? Yang dari Insya Allah ciri-ciri paham. Insya Allah Iya, insya Allah. paham. Alhamdulillah. Jadi Baik, saya kita masuk. paham lagi dari yang kemarin. Umida, Lebih paham gimana sekarang. Umida? Masya Allah. Iya. Ya Umida gimana? Umida paham Umida? Insya Allah. Nah, insya Allah saja. Baik. Kita lanjutkan ya.
masuk ke dalam huruf jar. Huruf jar ini dia adalah huruf-huruf tertentu yang menjadikan isim setelahnya. Karena setelah huruf itu pasti selalu isim, nggak mungkin fiil ya, Umahat. Yang menjadikan isim setelahnya itu dia majrur. Majrurnya bisa dengan kasroh, bisa dengan nanti itu dengan ya, bisa dengan apa lagi? Ayo. Kasrah muqaddarah tuh. Dan sebagainya ya. Fathah juga bisa. Jadi majrur aja ya, jangan kasroh ya. Majrur itu tapi kalau dalam pintasan kita pasti majrur dengan kasroh ya. Tapi nanti ada majrur dengan fathah, majrur dengan ya. Seperti itu. Contohnya lafaz Allah ya. Jika dimasuki huruf min menjadi Wallahi. gampang ya. Minallahi. Kemudian maktabi kalau diawali dengan huruf ala menjadi Alal maktabi. Alal maktabi. Terus kemudian apa lagi? Apalagi Uma? Silakan, ayo dipikir. Linnasi. Apa? Linnasi. Anas Bisa. masukkan huruf. Ini spasi deh Ustazah, lam sama alifnya. Ini sebentar. Gini ya? Ya, lamnya diperspasi jadinya. Oh iya. Sebentar, coba lamnya dilihat jadi Pak. satu. Lamnya jadi satu. Jadi satu Nggak kayaknya ngeliat karena jelas ini kalau dari dekat. Nah, ya udah benar. terus ada lagi? Kan bi ilah an. Fil fasli. Ya, fil fasli benar. Fil fasli. Ada lagi? Alal ardi masuk nggak Ustazah? Iya, bisa alal ardi dan sebagainya ya. Ya, huruf jar. Kalau di kitab ini di halaman 6 apa 5 di tempat Umahat? Halaman 6 saja. Halaman 6 ya, tempat Anda halaman 5. Itu ada di sini min, ila, an, ala, fi, rubba. Kemudian al-ba'u. Nah, ini ya yang tadi itu billahi. Jadi saya tadi bismi. Di awal huruf apa? Bi, bukan bi ya. Al-ba'u. Kalau satu huruf bijinya begitu. Al-ba'u. Kalau tak juga sama. Misalnya tallahi, depannya ada apa? Ada at-ta'u. Ada huruf ta ya. Dibacanya tuh dikembalikan ke asal mula huruf. Terus kemudian al-kafu. Nah, misalnya di sini itu ada al-kalqomari seperti rembulan ya. Maka di sini disebutnya bukan ka tapi al-kafu. Juga sama seperti tadi lam. Bukan kita sebut li, bukan, tapi alamu. Kalau menyebutkan satu huruf. Lillahi, lil ustadzi. Ya, kalau min artinya dari, ila artinya ke, an dari, kemudian ala di atas, fi di dalam, rubba itu sedikit atau banyak. Rubba masuknya Beda ke ya? jar juga Ustazah. Rubba Rubba rojulin masuknya ke jar ya? Iya, rubba, kejar, huruf jar. Sama hatta juga ya? Iya. Kemudian al-ba'u dengan al-kafu seperti alamu
kepemilikan atau milik ya. Tadi yang tak apa Ustazah? Sama seperti bi artinya dengan. Disebutnya apa tadi Ustazah? Kalau ba kan al-ba'u. Kalau tak? At-ta'u. At-ta'u. Mm-mm. Kalau yang al-kafu itu tadi contoh ini apa, Ustazah? Kal qamaru kasyamsu. Oh, qaf apa ini? Kaf. Bukan. Yang mana? Yang Yang al-kafu. Nah, Ya. kafnya itu kaf. Ada di halaman 6 Umida. Ada di halaman 6. Ada di table. Iya, Al-kafu. Iya, iya. Kalau yang tak Iya. tadi contohnya apa Ustazah? Tallahi. Jadi huruf-huruf sumpah itu kita mengucapkannya harus dengan nama Allah ya. Tallahi. Berbeda kalau Allah yang bersumpah, misalnya Allah bisa bersumpah dengan nama apa misalnya kayak watur. Kemudian apalagi selain watur yang dalam surat-surat wasyamsu wal asr. Nah, itu yang bersumpah itu Allah ya. Kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ustazah, kalau rubah tadi artinya apa Ustazah? Jadi dengan Banyak apa atau sedikit atau banyak? Banyak, sedikit banyak, Atau, Banyak atau sedikit? kurang lebih gitu. Ya, Iya. memang banyak atau Nggak sedikit banyak biasanya. bisa banyak. rubah. Banyak laki-laki yang mulia. Rubah rojulin karimin. Rubah rojulin alimin. Banyak laki-laki yang berilmu. Sedikit. Jadi harus Di sini memahami. juga watini, wazaituni. Nah, di sini semuanya harokatnya kasroh yang diawali huruf waw. Nah, itu termasuk huruf qasam. Pokoknya ketika kita dalam apa namanya ini kalau pas baca Quran gitu ngelihat setelah wa huruf berikutnya itu isim berikutnya itu kasrah berarti dia adalah huruf qasam. Walaili. Tuh. Baik. Ya, sampai sini dulu ya murajaahnya. Semoga yang nggak sedikit ini banyak ya. Kalau benar-benar hari ini konsen penuh, insya Allah sudah bisa dikuasai di pembahasan yang pertama ini. Insyaallah Gitu. Ustazah. Semoga Allah memudahkan kita semuanya sambil di murojaah yang pertemuan berikutnya ya, Ummahat ya. Jadi ada apa namanya? Ada feedback antara kita gitu. Misalnya, jadi saya nggak saya aja yang nanti yang pintar saya aja. Jadi umat semua juga harus berusaha untuk memurojaah, mana yang nggak bisa itu ditandain. Ditandain terus habis itu nanti misalnya kayak yang tadi ada yang nggak tahu atau masih bingung-bingung. Nah, silakan ditanyakan kita bahas bersama-sama. Seperti itu. Barakallahu fikuna jami'an. Kita cukupkan dulu halaqah pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah karuniakan kepada hati-hati kita, hati-hati yang senantiasa cinta kepada bahasa Arab ya, untuk mempelajarinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min da'wati la yustajabu laha. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits asli li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran.